Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adekolik Prasetya dengan NBI 14621000067. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah pengolahan citra digital dengan judul tugas penugasan terstruktur 3. Dengan deskripsi tugas, buatlah fungsi untuk mendapatkan subgambar dengan parameter input adalah gambar, rentang baris, dan rentang kolom. Buatlah fungsi untuk menambahkan penjumlahan dua gambar dengan input adalah dua variabel gambar. Kemudian, buatlah skrip untuk menjalankan kedua fungsi nomor 1 dan 2 yang terdiri dari langkah membaca input citra grayscale 1 dan 2, memanggil fungsi subgambar nomor 1 untuk mengambil subgambar dari citra grayscale 1 dimulai dari baris 1 kolom 1 dengan lebar gambar dan tinggi gambar 100 dikali 100. Kemudian memanggil fungsi subgambar nomor 1 untuk mengambil subgambar dari citra grayscale 2 mulai dari baris 50 kolom 50 dengan lebar gambar dan tinggi gambar 100 dikali 100. Kemudian panggil fungsi tambah dua gambar yang nomor 2 untuk menambahkan kedua subgambar. Tampilkan hasilnya. Untuk yang nomor 4, tunjukkan dan jelaskan ukuran resolusi spasial, resolusi kabuan, serta ukuran byte yang dibutuhkan untuk menyimpan citra input 1 dan 2, subcitra 1 dan subcitra 2, serta hasil penjumlahan dua subcitra. Untuk mengerjakannya, saya menggunakan aplikasi MATLAB. Seperti ini tampilannya. Di dalam aplikasi ini, saya membuat beberapa file untuk menjalankan script atau program ini. Beberapa file yang saya buat tersebut antara lain ada file yang bernama subimage, sub_image, main_script, add_image. Untuk subimage adalah isi dari file subimage ini berisikan tentang function untuk mengolah rentang baris dan rentang kolom pada gambar yang akan diolah. Seperti yang tertulis di sini, function subimage atau subjek image atau subjek gambar. Di dalam subjek gambar berisikan gambar, rentang baris gambar, rentang kolom gambar. Nah, ini kan tadi gambarnya ada dua. Kita menjadikannya dibagi menjadi dua juga. Jadi subjek image sama dengan image, isinya adalah rentang baris gambar pertama, rentang kolom gambar yang pertama, rentang baris gambar yang kedua, rentang kolom gambar yang kedua. Itu adalah isi dari file sub_image, isi fungsinya. Kemudian kita beralih ke file add_image yang berisikan function untuk function ini diperuntukkan untuk menggabungkan kedua gambar. Jadi saya namakan result image sama dengan add image. Isi dari add image ini adalah image 1 dan image 2. Jadi result image sama dengan gambar ke-1 ditambahkan gambar yang kedua. Kita beralih ke file main_script. Kita kembali ke soal. Soal yang nomor 3 yang A, membaca input citra grayscale 1. Nah, untuk menjawabnya kita melakukan dengan cara ini. Ketikkan image 1 atau gambar pertama sama dengan imread kurung buka tanda petik 2 nama filenya beserta format gambar yang akan diolah, tanda petik 2 kurung tutup titik koma. Ini untuk membaca input citra grayscale yang pertama. Maka dari itu kita menamakan image 1 atau img1 sama enggak apa-apa, bebas. Yang penting keterangannya atau variabelnya ini tulisannya jelas dan tidak membingungkan. Untuk membaca inputnya dari mana? Ya ini, kita ketikkan imread. Imread ini berfungsi untuk membaca input gambar atau gambar yang akan diolah atau yang gambar yang kita masukkan. Kemudian kembali ke soal, membaca input citra grayscale 2. Sama, kita ketikkan
image kita ganti menjadi 2, image 2 sama dengan I'm read kurung buka tanda petik 2, nama filenya tanda petik 2 kurung tutup titik koma untuk membaca inputan citra grayscale yang kedua atau gambar yang kedua. Dan kembali ke soal, panggil fungsi subgambar untuk memanggil subgambar dari citra grayscale 1 mulai dari balas 1 kolom 1 dengan lebar gambar dan tinggi gambar 100 kali 100. Kita akan memanggil panggil fungsi subgambar untuk mengambil subgambar dari citra grayscale 1. Kita ketikkan subimage 1 sama dengan subimage yang berisikan image 1, grayscale 1 tadi. Rentang barisnya 1, rentang kolomnya 1. Terus lebar dan tingginya 100. Karena diawali dari baris 1 dan kolom 1. Untuk soal yang kedua, yang D, panggil fungsi subgambar nomor 1 untuk mengambil subgambar dari citra grayscale 2 mulai dari baris 50, kolom 50 dengan lebar gambar dan tinggi gambar 100 dikali 100. Kita ketikkan sama. Untuk cara memanggil fungsinya sama, kita ketikkan subimage 2 karena yang kita panggil gambar yang kedua sama dengan subimage kurung buka image 2 gambar yang kedua, koma kurung buka 50 atau baris 50. Ini adalah ukuran 100-nya tadi. Kenapa 149? Karena awal angkanya dari 50. Kalau awalnya dari 1 kan ukurnya 100, ya berarti 1 ke 100. Jadi pas 100. Kalau awalnya dari 50, untuk mencapai ukuran 100 ya 50 berapa? 50 ini berapa untuk mencapai pas 100? Ya 149. 50 ke 149 totalnya 100. 50 60 10 ini kan 50. 10, 20, 30, 40, 50. Ini 100 kan ya. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Jadi 149. Kalau kita ketikkan 150 nggak bisa. Jadi kita ketikkan 149. Ini sama karena barisnya 50, kolomnya 50. Ini juga sama 149 karena ini 100 tadi. Lebarnya kan 100 dikali 100. Nah, sudah sesuai. Kemudian panggil fungsi tambah kedua gambar untuk menambahkan kedua subgambar. Kita memanggil fungsi tambahan dua gambar untuk menambahkan kedua subgambar tersebut. Jadi kita akan menggabungkan gambar tersebut dengan cara mengetikkan result image yang nanti saya jelaskan dulu. Ini saya jelaskan dulu. Result image sama dengan add image. Add image ini berisikan subjek image 1 dan subjek image 2. Subjek image yang sudah diolah ini image 1 dan sudah diolah yang kedua ini tadi. Nah, kita akan munculkan nanti. Nah, saya jelaskan tentang function tadi. Jadi ini adalah file yang terpisah. Namun di dalam function dalam file ini kita panggil di main script main_script.m. Kita panggil di file ini. Makanya di atasnya kan tidak ada tulisan function karena functionnya dipisah dari menjadi beberapa file dan dapat kita panggil dalam file ini juga. Jadi tidak perlu dijadikan satu. Kemudian untuk menampilkan hasilnya, untuk menampilkan subgambar 1, saya ketikkan subplot. Subplot ini untuk menampilkan output gambar yang sudah diolah. Nah, saya ketikkan 1,3,1. Untuk 3 ini adalah berapa jumlah output yang akan ditampilkan. Saya akan menampilkan 3 output, yaitu subjek grayscale 1, subjek grayscale 2 yang sudah diolah tadi. Kemudian yang ketiga adalah gambar subjek hasil penggabungan. Untuk satunya ini
angka di belakangnya ini tadi, yang ini maksudnya adalah urutan yang akan ditampilkan di layar atau di outputnya nanti. Untuk memanggil hasilnya atau menampilkannya, kita ketikkan imshow kurung buka subimage 1 yang diolah tadi, yang sudah diolah, nama variabel yang sudah diolah tadi kita masukkan, kurung tutup titik koma. Saya tambahkan title agar tidak bingung. Jadi untuk grayscale satunya yang mana, grayscale 2-nya yang mana, saya kasih keterangan. Untuk menampilkan subgambar 2 atau grayscale 2 juga sama, kita ketikkan subplot. 3 ini adalah berapa output yang akan dimunculkan, ini urutannya. Untuk menampilkannya kita ketikkan imshow, terus nama filenya nama variabel yang sudah diolah tadi subimage 2, kemudian kita kasih title. Kemudian sama untuk hasil penggabungannya, kita ketikkan imshow result image. Jadi result image subimage 2 atau grayscale 2, subimage 1 adalah grayscale 1. Kemudian kita akan munculkan ukuran resolusi spasial, resolusi keabuan, serta ukuran byte. Untuk input 1 atau gambar grayscale 1 sebelum diolah, ini adalah ukuran resolusi spasialnya. Dengan mengetikkan size image 1, maka akan muncul nanti ukuran resolusi spasial, resolusi keabuan, dan ukuran byte dari gambar tersebut. Jadi untuk ini sama semua skripnya, yang membedakan lah pemanggilannya ini. Karena berdasarkan input 1 adalah image 1 yang ini, image 1, image 2 untuk input 2 atau grayscale 2. Ya ini input image 2. Nah, kemudian sub input 1 ini adalah citra yang sudah diolah berdasarkan baris, kolom, dan ukuran gambar yang sudah dirubah berdasarkan tinggi dan lebarnya menjadi 100 dikali 100. Sub input 1 kita panggil sub image 1 yang ini. Sub image 2 juga sama. Untuk result kita juga panggil ke dalamnya agar muncul sesuai dengan ketentuan soal, agar menampilkan ukuran resolusi spasial, resolusi keabuan, dan ukuran byte dari citra yang sudah diolah tadi. Setelah itu, dari sini nanti kita panggil kembali untuk menampilkannya pada command window dengan cara display ini teksnya, ukuran citra input 1, resolusi spasialnya berapa. Nah, untuk menampilkan resolusi spasial, kita ketikkan num 2 str kurung buka res spasial image 1 ini dari yang atas. Kita panggil agar dapat muncul ukuran spasialnya, ukuran keabuannya, dan ukuran byte-nya. Kita panggil satu-satu, kalau image 1, sub image 1, dan seterusnya sampai ke result atau hasil penggabungan gambar tersebut. Baik, kita akan coba menjalankan program ini dengan cara menekan tombol run ini tadi, maka akan muncul sub gambar 1, sub gambar 2, dan hasil penggabungan. Ini adalah output dari gambar yang sudah diolah. Outputnya gambar aslinya seperti ini, berwarna. Sub gambar 2-nya ini, sub gambar 1-nya ini. Nah, ini sesuai dengan ketentuan soal yang menyatakan untuk citra grayscale 1 dimulai dari baris 1 kolom 1. Jadi seperti ini.
bentar. Baris 1 kolom 1. Jadi terlihatnya cuma sesuai lah, seini aja. Jadi terlihat rambut sama sedikit dari jidatnya aja. Kemudian sub gambar 2. Sub gambar 2 ini dimulai dari baris 50 kolom 50. Kolom 50. Kemudian 50 kan dari tengah ya. Dari tengah baris 50 kolom 50 dari tengah, maka yang tampil wajahnya. Ini menandakan bahwa ini sudah sesuai dengan skrip dan ketentuan soal. Untuk ukuran resolusi spasial, keabuan serta ukuran byte pada citra input 1, 2, subcitra 1, subcitra 2 serta hasil penjumlahan 2 subcitra sudah muncul pada comment window. Yakni ukuran resolusi citra input 1. Bentar. Ukuran resolusi citra pada input 1, resolusi spasialnya 584, 283 dan 3. Resolusi keabuannya juga sama. Ukuran byte-nya 495816. Ukuran dan resolusi subcitra input 1 atau yang sudah diolah tadi, resolusi spasialnya 100, resolusi keabuannya 100. Ukuran byte-nya 10.000. Ukuran dan resolusi citra input 2 atau grayscale 2 tadi, resolusi spasialnya 300, 196 dan 3. Resolusi keabuannya sama. Ukuran byte-nya 176400. Ukuran resolusi subcitra input 2, resolusi spasialnya 100, resolusi keabuannya 100, ukuran byte-nya 10.000. Nah, ukuran dan resolusi result atau hasil penggabungan kedua gambar tersebut, ukuran resolusi spasialnya 100, resolusi keabuannya 100 dan 100, ukuran byte-nya 10.000. Ini sub image satunya 100 dikali 100 sesuai seperti soal. Sub image 2 nya juga 100 dikali 100. Seperti itu. Jadi saya rasa sudah sesuai ketentuan soal. Maka saya akhiri penjelasan tugas video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.